Selamat pagi, Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita semua akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema Jangan terlena dengan pujian. Saudara, kita baca dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga dikatakan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Terkait dengan tema renungan di pagi ini, jangan terlena dengan pujian. Saudara, mari firman Tuhan mau mengajak bagi setiap kita di pagi ini bahwa jangan kita mudah terlena dengan setiap pujian yang datang, karena pujian adalah ujian bagi setiap kita. Nah, dianggap baik, dibilang cantik, dibilang tampan, atau disanjung pintar dan sebagainya adalah pujian yang sangat dinantikan oleh setiap kita. Nah, kita sudah berusaha keras, mungkin kita berusaha keras dalam bekerja, kita sudah berjuang hingga batasnya dalam berusaha. Tentu setiap orang itu ingin diakui oleh orang lain. Tidak salah saudara jika kita itu pengen diakui dan dipuji. Diakui dan dipuji adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Namun, mari saudara, garis bawahi, namun tidak semua pujian itu memberikan kebaikan bagi setiap kita. Nah, beberapa orang akan menahan diri saat dipuji, bukan tidak senang, hanya karena tidak ingin terlena lebih dalam. Nah, dipuji memang membuat manusia bahagia hingga melayang dan mengunggulkan dirinya sendiri. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa mereka sudah menjadi manusia yang paling baik saat dipuji, sehingga lupa jika sebagai manusia biasa kapan saja bisa melakukan kesalahan. Nah, jika dipuji sudah membuat kita melayang dan merasa paling baik, maka coba kita lihat di sekeliling kita saudara. Di luar sana pasti banyak yang jauh lebih baik dari kita. Ada yang jauh lebih cerdas, lebih cantik, lebih tampan dan segalanya. Nah, jika dipuji sekali membuat kita ini menjadi sombong dan enggan melihat ke bawah, maka akan sulit bagi kita untuk mencari celah untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Nah, saudara, pujian itu seperti kita itu meminum alkohol, kata seorang bapak. Dia berkata bahwa kebanyakan pujian itu bisa memabukkan. Nah, seakan diri kita ini paling hebat dan paling sempurna hingga semua orang itu harus mengikuti kemauan kita. Nah, kita lupa saudara bahwa di atas langit masih ada langit, bahwa masih ada orang yang jauh lebih baik dan lebih hebat dari kita. Nah, alangkah bahayanya saudara jika orang itu bertindak di luar batas kesadaran seperti orang mabuk, tidak terkendali perilaku dan omongannya. Nah, menjadi bencana juga saudara jika seseorang pemimpin bagai orang mabuk yang lupa akan janji dan amanah dari rakyat yang mencintainya. Dalam bacaan firman Tuhan, saudara, dikatakan bahwa jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, Tuhan juga memberikan sebuah perintah yang argan saudara, yaitu menjaga diri sebagai orang percaya. Jangan sampai kita ini terkena dengan kuasa dan kejayaan serta pujian dunia ini yang sia-sia. Mudahan untuk merasa paling hebat, paling benar, kadang lebih gampang merasuk dalam diri hingga menjadi sombong dan menjadi keras kepala daripada keras kepala dengan godaan-godaan kejahatan yang datang. Nah, tindakan untuk kita menjaga diri adalah sebuah tindakan yang harus segera kita lakukan dan selalu saudara dilakukan sampai kedatangan Kristus kembali. Tuhan Yesus meminta setiap kita untuk kita mengalihkan pikiran dan perhatian kita terus-menerus saudara kepada perkara-perkara surgawi, kepada perkara-perkara yang kekal. Nah, dari kesenangan duniawi yang penuh dengan hawa nafsu dan dosa kepada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara, bahaya dan sekali ketika kita ini terlena dengan pujian, ini akan menimbulkan rasa sombong dan mendatangkan kita akan menjadi orang yang angkuh. Nah, saudara, bagaimana untuk kita cara menyingkapi pujian ini? Yang pertama, saudara, mari kita ucapkan terima kasih. Respon yang paling sederhana adalah kita mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus, dan kemudian kita kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Ingatkan diri kita bahwa kebaikan itu datang dari Tuhan yang menutupi aib kekurangan diri kita.
Mari ucapkan semua ini karena Tuhan atau puji Tuhan, namun pastikan itu datang dari hati. Dan yang berikutnya, mari kita jaga hati agar hati kita tetap rendah hati, menerima pujian tanpa merasa diri paling hebat adalah kunci utama, saudara. Mari kita fokus pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu kita ingat bahwa tujuan utama hidup kita adalah mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapat pujian daripada Tuhan, bukan pujian dari manusia. Dan jadikan sebagai motivasi untuk kita hidup lebih baik. Gunakan pujian sebagai dorongan untuk kita terus memperbaiki diri kita, semakin melekat dengan Tuhan. Saudara, biarlah perenungan firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita. Mari kita hidup mencari perkenanan Tuhan lebih dari perkenanan manusia. Mari kita hidup memikirkan perkara-perkara surgawi, sehingga ketika waktunya tiba, Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang taat setia untuk hidup melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.